Hormat Dr. Anda Haji Samsida MPD, perkenalkan nama saya Nur Reskianti, NIM 2002076020033. Saya ingin mempresentasikan hasil observasi pelayanan prima, excellent service, dan non-excellent service. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Berdasarkan standar dan prosedur pelayanan, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Kemudian, pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan prima adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi, pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi keuntungan atau organisasi yang berorientasi sosial terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan. Pengertian excellent service. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yakni memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hasil observasi Hanggar Talasalapang. Hanggar Talasalapang terdapat 50 tenan yang menyediakan berbagai makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Karena harga yang ditawarkan di setiap tenan tergolong murah dan tentu saja tanpa mengurangi kualitas rasanya. Buka 24 jam setiap hari. Beroperasi pada tanggal 24 Desember 2019. Tidak hanya memanjakan lidah pengunjungnya dengan berbagai kuliner, pengunjung juga akan dimanjakan dengan berbagai hiburan lainnya. Dan harga makanannya sangat terjangkau, yaitu 19.000 sampai 25.000 rupiah. Dengan harga yang terjangkau membuat tempat makan ini banyak diminati masyarakat, dan tempat ini dijadikan tempat tongkrongan anak muda. Pengertian non-excellent service. Non-excellent service adalah pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Hasil observasi Coto Makassar Angin Mamiri. Warung Coto Makassar racikannya seharga Rp10.000 per porsi. Dengan harga yang relatif terjangkau membuat warung ini tidak pernah sepi. Terlebih lagi, warung yang sudah memiliki beberapa cabang di kota Makassar ini buka 24 jam setiap harinya. Hidangan Coto Makassar pada umumnya dikonsumsi bersama ketupat atau nasi. Tak terkecuali dengan warung Coto Angin Mamiri ini, tak hanya ketupat, di warung Coto Angin Mamiri juga disediakan kerupuk, kacang, dan sebagai menu pelengkap. Selain itu, para pelanggan juga diberikan kebebasan untuk memilih isian coto, mulai dari daging, hati, jantung, usus, dan sebagainya. Varian isi coto yang dipilih tidak mempengaruhi harga setiap porsinya. Walaupun hanya menyediakan Coto Makassar, warung Coto Angin Mamiri turut menyertakan aneka minuman ke dalam daftar menunya. Ada beberapa jenis jus, es teh, dan sejumlah menu minuman lainnya, dan tentunya harganya pun tak akan sampai menguras kantong. Konsep dasar pelayanan prima. Konsep sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan.
Diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri, karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaan. 2. Konsep perhatian. Saat melakukan pelayanan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya. 3. Konsep tindakan. Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Karakter kualitas dari pelayanan prima. 1. Penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Yang kedua, kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan santun, sabar dan tidak egois, karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan, baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial. Yang ketiga, kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukannya. Keempat, pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Yang kelima, tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dalam melakukan tugasnya, jika membuat janji dengan pelanggan, harus diperhitungkan terlebih dahulu apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati. Yang keenam, kejujuran dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Yang ketujuh, efisien. Pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut. Kedelapan, kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Kesembilan, keterbukaan. Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan izin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Sikap keterbukaan itu akan mempengaruhi pada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan. 10. Biaya. Dalam pelayanan, maka perlunya penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan dan sesuai peraturan. 11. Tidak rasial. Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan politik, jadi harus melayani secara merata. 12. Kesederhanaan. Proses atau tata cara pelayanan kepada para pelanggan harus dipermudah dan tidak terbelit-belit dalam pelaksanaannya. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah penilaian penyeluruhan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan pelayanan prima. 1. Menawarkan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi. Kedua, membantu pelanggan membuat keputusan pembelian untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, mempromosikan kepercayaan pelanggan pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh penjual. 4. Tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Untuk menghindari berbagai jenis pertanyaan atau keluhan dari pelanggan kepada penjual produk atau layanan yang mereka jual. Keenam, sehingga konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dengan baik. Ketujuh, meningkatkan dan pertahanan loyalitas pelanggan sehingga mereka terus membeli barang atau jasa yang dijual. Kesimpulan. Dari beberapa penjelasan di atas, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut.
Salah satu tujuannya dan manfaatnya yaitu untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, supaya dapat memenuhi serta memuaskan pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan tetap setia untuk membeli produk atau jasa yang dijual. Sekian dan terima kasih.